Halo Tribuners, bertemu lagi dengan saya Nima Della Srikarsiani Putri dalam segmen Berita Populer Tribun Bali. Berikut 3 berita populer Tribun Bali hari ini, Senin 28 September 2020 yang mungkin Anda lewatkan. Berita pertama, pasien COVID-19 gejala ringan dan OTG akan isolasi mandiri di hotel dan bukan di rumah. Tim Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Kelungkung Bali mengubah sistem isolasi bagi pasien terkonfirmasi positif COVID-19 dengan gejala ringan dan orang tanpa gejala atau OTG. Mereka menjalani karantina di hotel dan bukan lagi di rumah masing-masing. Perubahan sistem isolasi itu dibahas dalam rapat koordinasi pada Minggu 27 September 2020. Rapat yang dipimpin Ketua Satgas Inyoman Suwirte dihadiri oleh Sekda Kelungkung, IGD Putu Winastre, serta pihak kepolisian dan juga pimpinan organisasi perangkat daerah terkait. Sekda Kelungkung IGD Putu Winastre mengatakan, pengalihan isolasi mandiri pasien ke hotel guna menekan penyebaran COVID-19 dari klaster keluarga. Sekda Kelungkung IGD Putu Winastre mengatakan, mengingat di Kelungkung belum ada hotel yang representatif sebagai tempat isolasi pasien COVID-19, ia meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kelungkung berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Bali. Dalam rapat itu disepakati menggunakan hotel yang telah disiapkan Pemprov Bali dan mengingat dana yang disiapkan pusat untuk isolasi ini hanya Rp200.000 untuk satu orang pasien, maka bisa gunakan belanja tidak terduga dari masing-masing OPD terkait. Kalak BPBD Kabupaten Kelungkung Iputu Widiade mengakui hotel yang akan digunakan sebagai tempat karantina bagi warga Kelungkung yang OTG dan bergejala ringan positif, swab test sudah disiapkan pemerintah provinsi. Kelungkung hanya menyiapkan tenaga kesehatan dan juga keamanan. Dana yang digunakan diambil dari dana siap pakai atau DSP yang dikelola provinsi. Dan terkait perubahan sistem ini, Bupati Kelungkung Inyoman Suwirte mengingatkan agar OPD terkait terus melakukan koordinasi lebih lanjut. Berita kedua, diduga depresi seorang PNS di Kelungkung tewas gantung diri. Seorang PNS berinisial KW yang berusia 30 tahun yang bertugas di Pemkab Kelungkung ditemukan tewas dalam kondisi tergantung di proyek pembangunan rumah di Kelungkung, Bali. Ia diduga mengakhiri hidup dengan gantung diri karena mengalami depresi. Kapolsek Kelungkung Kompol Inyoman Suparte mengungkapkan, jenazah KW ditemukan Senin 28 September 2020 dini hari sekitar pukul 2 WITA. Ia sejak pukul 23.30 WITA tidak berada di rumahnya di Semarapura dan karena tidak kunjung pulang ke rumah saat tengah malam, sang istri Niluh Y dan mertuanya Inyoman S berusaha mencari keberadaan KW. Mereka berinisiatif mencari keberadaan suaminya itu ke sebuah proyek bangunan yang berada di depan rumahnya. Saat mengeceknya dengan membawa senter yang berasal dari handphonenya, Niluh Y menemukan suaminya sudah dalam kondisi leher tergantung dengan kain kamen bermotif batik. Y yang dalam keadaan syok melihat suaminya tergantung, lalu memanggil saksi lainnya. Orang tua KW pun lalu melaporkan kejadian ini ke kepolisian dan petugas medis dengan APD lengkap datang untuk mengevakuasi tubuh KW. PNS itu sudah dinyatakan meninggal dunia ketika diperiksa oleh tim medis di TKP. Berita ketiga, Denpasar kembali ke zona orange COVID-19. Kota Denpasar kembali ke zona orange menyusul adanya peningkatan kesembuhan pasien positif COVID-19. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Idewe Gederai mengatakan persentase kesembuhan untuk pasien positif COVID-19 di Denpasar mencapai 91,2%. Ia mengatakan dari total 2.321 kasus positif di Kota Denpasar yang masih dalam perawatan sebanyak 175 orang. Denda masih diberlakukan bagi mereka yang tak menggunakan masker sebesar Rp100.000.
Dia juga meminta masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan agar Denpasar tidak kembali masuk zona merah. Sampai saat ini, Pemkot Denpasar masih menutup beberapa fasilitas umum, yakni Lapangan Puputan Badung, Lapangan Lumintang, dan Taman Kota Lumintang. Sementara itu, sampai Minggu 27 September 2020, Kota Denpasar ketambahan 1 pasien positif COVID-19 yang meninggal dunia. Pasien sembuh bertambah sebanyak 8 orang dan pasien positif bertambah 24 orang yang tersebar di 10 wilayah desa atau kelurahan. Berita populer hari ini didukung oleh Grab, Cahya Dewi Beauty Salon, dan Ines Kosmetik. Demikian 3 berita populer Tribun Bali hari ini. Baca berita selengkapnya di koran Tribun Bali. Dan baca juga www.tribunbali.com. Jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.